Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Baik. Alhamdulillah kalau begitu. Kakak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah hadir dan mau ikut serta dalam kegiatan kali ini, dalam kegiatan konseling kelompok ini. Sebelum kita memulai kegiatan kelompok, sebelum kita memulai konseling kelompok kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada kali ini kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok. Nah, tujuannya ini akan membantu mengatasi masalah kalian yang sedang kalian hadapi. Konseling kelompok apa itu, Kak? Oh, kalian belum pernah ya ikut konseling kelompok? Belum. Oke, baik, akan jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, jadi konseling kelompok ini adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok siswa untuk membantu mengatasi masalahnya masing-masing, mengatasi masalah yang paling berat seperti itu. Baik teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya apa yang kita bicarakan, yang kita omongkan di sini itu akan dirahasiakan. Tidak ada orang lain yang akan menyebarluaskan masalah yang kita obrolkan dalam konseling kelompok kali ini. Jadi kalian dimohon untuk tidak menyebarluaskan masalah yang telah kita bicarakan, oke? Ya, seperti itu. Saat teman-teman kalian mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan ceritanya, kalian diharapkan untuk menanggapi dengan aktif dan mendukung mereka, ya. Paham? Oke. Karena kalian berasal dari kelas yang berbeda, mungkin di sini ada yang udah kenal, ada yang belum kenal. Nah, maka dari itu kita perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari Teteh ini ya. Sebutkan nama sama cita-cita. Amin. Nama saya Lena, cita-cita Amin. Nama saya Putri, cita-cita jadi dosen. Amin. Nama saya Mara, cita-cita saya jadi pawang. Nama saya Putri, cita-cita jadi dokter. Amin. Terus, nama saya
Kita sekarang jadi oh ini berubah. Baik. Em, karena kalian sudah perkenalan, jadi kakak bakalan ngetes dulu ya. Kalian sudah kenal, benar-benar kenal apa belum? Mau nanya nih. Ini tadi namanya Tuti ya. Tuti itu namanya siapa? Marwah. Oke. Rena, ini tadi namanya siapa? Lupa. Berarti belum kenal. Coba kenalan dulu. Namanya Peli ya. Nur, ini siapa Nur? Peli. Oke, baik. Nah, kita kan sudah saling kenal nih ya. Nah, jadi kita sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, kita bakalan mengucapkan ikrar atau janji ya, janji konseling kelompok ini. Jadi ada yang namanya sumpah atau janji ya. Ya, nanti kalian semua ikutin saya ya, ucapkan ikrar atau sumpah konseling kelompok. Nanti kalian ikuti saya, sebutin nama kalian dulu ya. Dimulai dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ina Yulistina. Marwah, saya Ferry. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang saya terima baik dari klien saya atau siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Baik, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan yang inti. Nah, jadi berdasarkan informasi yang kakak terima, ada beberapa dari kalian ini mengalami perasaan terkucilkan. Kira-kira di sini siapa aja yang mengalami masalah dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Coba ceritakan masing-masing masalah kalian. Ayo, siapa yang mau menceritakan terlebih dahulu? Oke, Wawa, silakan. Saya merasa terkucilkan oleh teman-teman sekolah saya. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak mau bertanding dengan saya atau mendengar saya bicara. Terima kasih sudah berbagi cerita, Wawa. Apakah ada kejadian tertentu yang membuat kamu merasa seperti itu? Saya tidak tahu pasti tapi saya merasa seperti saya tidak cocok dengan mereka. Saya juga mengalami sesuatu saya masih seperti saya tidak yang bisa bicara tentang hal-hal yang saya sukai. Saya juga merasa seperti saya tidak bisa menjadi diri sendiri di sekolah. Saya juga merasa terkucilkan karena kejadian ini saya tidak betah di sekolah dan simbol sekolah.
Oke, terima kasih sudah berbagi cerita ya. Terima kasih ya yang sudah menceritakan masalahnya, baik itu dari Marwa, Putri, Lena. Terima kasih kalian sudah mau berani mengungkapkan masalah kalian. Setelah mendengar cerita dari kalian semua, menurut kalian siapa yang paling berat masalahnya di sini? Putri, Bu. Iya Bu, Putri. Iya, Bu, masalah itu yang paling berat. Nah, oke, baik. Berarti kita memfokuskan terlebih dahulu ke masalahnya Putri ya. Sekarang dari itu kita akan memfokuskan untuk membahas masalah Putri terlebih dahulu. Kita akan membantu Putri untuk menyelesaikan masalahnya. Setuju? Setuju. Putri, coba ceritakan masalahmu, apa yang kamu rasakan? Saya merasa terkecewakan oleh teman-teman sekelas saya. Saya tidak nyaman di kelas karena merasa mereka menjauhi saya. Saya paham, tapi mengapa kamu memilih untuk bolos sekolah? Saya tidak punya semangat untuk belajar karena merasa tidak diterima oleh teman-teman saya. Saya pikir tidak ada saya tidak punya semangat untuk belajar karena merasa tidak diterima oleh teman-teman saya. Saya pikir tidak ada yang seperti saya. Mengapa kamu tidak tunjukkan kepada teman-teman bahwa kamu bisa seperti mereka? Saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya merasa tidak ada yang peduli dengan saya. Jadi, kamu bolos itu karena merasa terkucilkan dan tidak ada semangat untuk belajar. Ini membuat prestasimu menurun. Padahal kamu memiliki kemampuan yang bagus. Tujuh Putri, kamu memiliki bakat yang bagus, tapi karena sering bolos, kamu tidak mengembangkan kemampuanmu. Mungkin teman-temanmu menjauhi kamu karena kamu sering bolos, tidak mengerjakan tugas, tidak berangkat ke sekolah. Saya mengerti sekarang bahwa saya melakukan hal yang salah. Tapi saya menyesal kenapa teman-teman yang mendengar kepada saya. Saya paham penyesalanmu Putri. Apakah kamu memiliki rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Saya bingung apa yang harus saya lakukan, Bu. Putri, pernahkah kamu mengungkapkan perasaanmu kepada teman-temanmu yang pernah mengecilkanmu? Belum, Bu. Saya takut dengan kesulitan jika saya mengungkapkannya. Bagaimana dengan yang lain? Pernahkah kalian mengungkapkan perasaan kalian kepada teman-teman yang mengecilkan? Belum, Bu. Saya takut menyinggung perasaan mereka karena sakit yang terkecilkan. Saya juga saya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Oh, jadi kalian belum mengungkapkannya ya? Jika kita memendam perasaan kita, teman-teman kita tidak akan tahu bagaimana perasaan kita sebenarnya. Tapi jika kita memberitahu mereka, mereka mungkin akan memahami perasaan kita.
Ya juga sibuk, tapi saya takut. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kalian bersedia mencoba mengungkapkannya? Mungkin saya akan mencoba dulu. Dan saya takut alasan mereka melakukannya. Oh, gitu. Saya juga mungkin akan melakukannya, biar jelas perkaranya. Kalau saya pikir sepertinya saya juga pernah melakukannya, Bu. Nah, sepertinya kalian sudah menyadari bahwa mengungkapkan perasaan kita ini dapat membantu kita memahami alasan mereka. Dan yakinlah bahwa kita semua itu bermakna dan berarti bagi mereka. Akhirnya semua sudah menyadari bahwa kita semua itu bermakna. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa menemukan makna hidup ini. Apa yang kalian dapatkan dan akhirnya semua sudah menyadari bahwa kita semua bermakna. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa menemukan makna hidup ini. Apa yang kalian dapatkan dari kegiatan konseling kelompok hari ini? Bagaimana pendapatmu, Wawa? Saya menjadi lebih tegar dan menyadari bahwa mungkin teman-teman saya sebelumnya juga perhatian kepada saya, tapi dengan cara yang berbeda. Bagaimana menurut kamu, Tuti? Saya lebih jelas. Oke, Saya bisa lebih jelas mengungkapkan perasaan. Bagaimana dengan Lena? Saya ingin mengungkapkan masalah saya setelah mengikuti tindakan itu. Saya tahu lebih baik saya menghadapi masalah ini. Putri, bagaimana menurut kamu? Saya jadi lebih tahu bagaimana menghadapi masalah yang sedang saya alami. Saya seperti teman-teman lainnya. Tampaknya kalian sudah bisa menyadari tentang masalah kalian dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam konseling kelompok kali ini. Semoga kegiatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup kegiatan kali ini dengan membaca doa.
Doa selesai. Kegiatan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.